Jadi sorotan media asing, Indonesia disebut dilema terhadap Cina lantaran hubungan ekonomi dan militer. Indonesia kembali mendapat sorotan media asing perihal hubungan ekonomi dan militer dengan Cina. Pasalnya, Cina berambisi untuk menguasai Laut Tiongkok Selatan yang menjadi lokasi perselisihan antara Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Dikutip dari zonajakarta.com dari CNA yang membagikan pernyataan dari I Gusti Bagus Dharma Agastya selaku asisten profesor di program studi hubungan internasional Presiden University. Dia mengatakan jika Kepulauan Natuna merupakan gerbang terdepan Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan Natuna adalah pintu depan Indonesia dalam hal Laut Cina Selatan. Dia juga mengatakan jika Kepulauan Natuna akan menjadi lokasi beberapa pertempuran yang mungkin terjadi. Dalam kasus hipotesis dari konflik di Laut Tiongkok Selatan, Kepulauan Natuna akan menjadi tempat beberapa pertempuran mungkin terjadi. Bahkan Cina juga telah mengklaim hak penangkapan ikan tradisional di Laut Natuna Utara, di mana dalam dekade terakhir telah menyaksikan serbuan terus-menerus oleh kapal penangkap ikan Cina dan Vietnam ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal diperkirakan merugikan negara hingga 50 triliun rupiah per tahunnya. Dalam hal menjaga perairan negara dari penyusup, dua instansi selain TNI AL memiliki peran yang sama pentingnya, di mana penjaga pantai Indonesia, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki andil besar untuk menjaga laut Indonesia. Sebelumnya diketahui bahwa pada 25 Juni lalu, Indonesia sedikitnya telah menangkap 119 kapal ilegal yang memasuki wilayah laut Indonesia, di mana ini termasuk 41 kapal penangkap ikan asing, sebagian besar dari Vietnam serta Malaysia dan Filipina. Tetapi kedua agensi mengatakan armada mereka masing-masing sekitar 30 kapal dan perlu diperluas. Kepala Bakamla Aan Kurnia memperkirakan kebutuhan 78 hingga 80 kapal. Di sisi lain, dikutip dari Pikiran Rakyat Bekasi, mengatakan jika menurut Sekretaris Jenderal Kementerian, 60% armada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sesuai spesifikasi lagi. Antam November mengatakan mereka tidak lagi layak laut. Sejujurnya, mereka terutama digunakan untuk menakut-nakuti kapal asing. Namun terlepas dari pentingnya melindungi wilayahnya, Indonesia menghadapi dilema karena memiliki hubungan ekonomi dan militer yang signifikan dengan Cina. Di satu sisi, Indonesia bersengketa dengan perairan Kepulauan Natuna, di mana Indonesia berusaha menyingkirkan kapal penangkap ikan Cina. Tapi di sisi lain, Indonesia bergantung pada Cina sebagai salah satu pemasok senjata utama. Media asing kembali soroti Indonesia dilema terkait hubungan ekonomi dan militer yang signifikan dengan Cina dan tekanan lebih lanjut untuk memodernisasi Angkatan Laut Indonesia. Tekanan tersebut datang dari ambisi teritorial Cina di Laut Cina Selatan yang menjadi pusat perselisihan yang telah lama memanas yang melibatkan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Meskipun Indonesia bukan penggugat dalam sengketa ini, namun tetap penting bagi negara untuk meningkatkan kehadiran dan pertahanannya di kawasan tersebut. Seperti perairan di lepas pantai pulau-pulau utara Natuna. Kepulauan Natuna adalah pintu depan Indonesia dalam hal Laut Cina Selatan. Demikian kata I Gusti Bagus Dharma Agastya selaku asisten profesor di program studi hubungan internasional Presiden University. Dalam kasus hipotesis dari konflik di Laut Cina Selatan, Kepulauan Natuna akan menjadi tempat beberapa pertempuran mungkin terjadi. Cina juga telah mengklaim hak penangkapan ikan tradisional di Laut Natuna Utara, di mana dalam dekade terakhir telah menyaksikan serbuan terus-menerus oleh kapal penangkap ikan Cina dan Vietnam ke zona ekonomi eksklusif Indonesia yang saat ini tidak memiliki kapasitas untuk ditanggung oleh angkatan lautnya. Penangkapan ikan secara ilegal diperkirakan merugikan negara hingga 50 triliun rupiah setiap tahun. Dalam hal menjaga perairan negara dari penyusup, dua instansi selain TNI AL memiliki peran yang sama pentingnya, yaitu penjaga pantai Indonesia atau Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada 25 Juni lalu, kementerian telah menangkap 119 kapal ilegal tahun ini, termasuk 41 kapal penangkap ikan asing, sebagian besar dari Vietnam, serta Malaysia dan Filipina. Tetapi, kedua agensi mengatakan armada mereka masing-masing sekitar 30 kapal dan perlu diperluas. Kepala Bakamla Aan Kurnia memperkirakan kebutuhan mencapai 78 hingga 80 kapal. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian, 60% armada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sesuai spesifikasi lagi. Namun terlepas dari pentingnya melindungi wilayahnya, Indonesia menghadapi dilema karena memiliki hubungan ekonomi dan militer yang signifikan dengan Cina. Di satu sisi, kita bersengketa tentang perairan Kepulauan Natuna, di mana Indonesia berusaha menyingkirkan kapal penangkap ikan Cina. Namun di sisi lain, Indonesia bergantung pada Cina sebagai salah satu pemasok senjata utama. Itu selalu merupakan perjuangan antara kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan dan kebutuhan untuk menjaga hubungan perdagangan dan militer yang bersahabat sebagai bagian dari visi poros maritim. Sebagai contoh, banyak kapal perang di TNI Angkatan Laut yang dipersenjatai dengan rudal C-802 dari Cina. Pakar geopolitik asal Jepang Kunihiko Miyake dalam acara diskusi di Jakarta berpendapat Indonesia dapat membangun upaya kolektif bersama negara-negara di kawasan untuk menghadapi dominasi Cina terhadap tumpang tindih klaim kepemilikan di sejumlah wilayah perairan strategis, termasuk diantaranya di Natuna. Menurut mantan diplomat Jepang yang saat ini menjadi pengajar tamu di Ritsumeikan University itu, perselisihan dengan Cina sebaiknya tidak diselesaikan dengan sikap rivalitas. Konfrontasi adalah hal terakhir yang kita inginkan. Yang dapat dilakukan saat ini adalah adanya upaya kolektif untuk mengimbangi dominasi Cina. Demikian tambahnya. Dia menjelaskan upaya kolektif itu dapat dilakukan melalui kerjasama Indo-Pasifik. Dalam kerjasama itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dengan menjadi pengusul serta perancang tinjauan ASEAN untuk Indo-Pasifik pada tahun lalu. Upaya kolektif itu dibuat demi mengingatkan bahwa dominasi dan hegemoni terhadap satu kawasan perairan tertentu bukan tujuan yang dikehendaki bersama. Pemerintah Cina mengklaim secara sepihak sebagian besar kawasan Laut Cina Selatan. Namun Indonesia bukan bagian dari pihak yang bersengketa dengan Cina untuk wilayah Laut Cina Selatan. Pihak yang bersengketa antara lain Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan. Namun, Indonesia dan Cina sempat terlibat silang pendapat setelah 50 perahu nelayan Cina beserta kapal penjaganya atau Coast Guard memasuki Laut Natuna yang dianggap sebagai wilayah perairan tradisionalnya pada medio Desember 2019 lalu.